Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, mahasiswa dari Unitama Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pohon semantik. Pohon semantik adalah istilah yang digunakan dalam linguistik dan semantik untuk menggambarkan struktur dari kalimat atau frasa yang menunjukkan hubungan antara antara kata-kata dan makna mereka secara khusus. Pohon semantik menggambarkan bagaimana frasa atau kalimat dianalisis secara terstruktural untuk mengungkapkan makna dari komponen-komponen individunya serta bagaimana mereka saling berhubungan. Pohon semantik seringkali digunakan dalam konteks analisis sintaksis dan semantik komposisional, di mana struktur kalimat atau frasa dibangun dari komponen-komponen lebih kecil, dan makna kalimat atau frasa tersebut dapat diturunkan dari makna masing-masing komponen tersebut dan hubungan mereka dalam struktur tersebut. Dalam pohon semantik biasanya ada tiga. Yang pertama itu adalah kata-kata dan frasa masing-masing dipresentasikan sebagai simpul not dalam pohon. Yang kedua, hubungan antara kata-kata seperti subjek, predikat, objek yang dipresentasikan sebagai anak-anak simpul dalam pohon. Dan yang terakhir adalah pohon semantik membantu dalam memvisualisasikan bagaimana kata-kata dan frasa terstruktur dan bagaimana makna secara komposisional dibangun dari komponen-komponen ini. Pohon semantik ini sering digunakan dalam konteks pemrosesan bahasa alami dan memahami struktur makna dalam kalimat. Pohon semantik adalah representasi grafis atau diagramatis dari struktur sintaksis dan semantik dari sebuah kalimat atau frasa dalam linguistik dan pemrosesan bahasa alami. Pohon semantik digunakan untuk menggambarkan bagaimana kata-kata dan frasa dalam sebuah kalimat saling berhubungan secara struktural dan bagaimana makna dari kalimat tersebut dapat dianalisis. Mari kita jelaskan dengan lebih detail bagaimana pohon semantik dibentuk dan bagaimana ia membantu dalam memahami struktur dan makna sebuah kalimat. Yang pertama adalah konstituen dasar. Pohon semantik dimulai dengan identifikasi konstituen-konstituen dasar dari sebuah kalimat. Konstituen ini adalah unit-unit sintaksis seperti kata, frasa, klausa, atau kelompok yang membentuk struktur kalimat. Sintaksis. Pohon semantik menggambarkan hierarki sintaksis dari kalimat tersebut. Hierarki ini menunjukkan bagaimana konstituen-konstituen berada dalam hubungan hierarki satu sama lain. Misalnya dalam kalimat John love Mary, John dan Mary adalah konstituen frasa nominal, sedangkan love adalah konstituen verba. Pohon semantik akan menunjukkan bahwa frasa nominal John dan Mary berada di bawah verba love, menunjukkan bahwa mereka adalah subjek dan objek dari verba tersebut. Yang ketiga adalah representasi grafis. Pohon semantik dipresentasikan dalam bentuk grafis dengan menggunakan simpul not dan garis penghubung atau edge antara simpul-simpul tersebut. Setiap simpul mewakili satu konstituen seperti kata atau frasa. Garis penghubung antara simpul-simpul menunjukkan hubungan sintaksis antara konstituen-konstituen tersebut. Penurunan makna. Salah satu tujuan utama dari pohon semantik adalah untuk menunjukkan bagaimana makna dari sebuah kalimat atau frasa dapat diturunkan secara komposisional dari makna konstituen-konstituen. Misalnya dalam kalimat John love Mary, pohon semantik akan menunjukkan bagaimana makna dari love bergantung pada makna dari John dan Mary serta bagaimana struktur kalimat ia menghasilkan makna bahwa John melakukan tindakan mencintai kepada Mary. Dan yang terakhir adalah analisis semantik komposisional. Pohon semantik juga membantu dalam analisis semantik komposisional di mana makna dari sebuah kalimat atau frasa diurai dan diinterpretasikan berdasarkan struktur sintaksisnya. Analisis semantik komposisional ini penting dalam pemrosesan bahasa alami, terutama dalam membangun sistem-sistem yang dapat memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang bermakna. Contoh pohon semantik, misalkan kita memiliki kalimat the cat sleep peaceful. Pohon semantik untuk kalimat ini akan memiliki struktur yang menunjukkan hubungan antara kata-kata frasa-frasa yang terlibat, seperti sleeps adalah verba utama, peaceful adalah frasa adverbial yang menggambarkan cara tidur kucing tersebut, the adalah frasa determiner yang menghubungkan dengan cat.
Salah satu tujuan utama dari pohon semantik adalah untuk menunjukkan bagaimana makna dari sebuah kalimat frasa yang diturunkan secara komposisional dari makna konstituen-konstituen. Misalnya, dalam kalimat John of Mary yang barusan adalah pohon semantik akan menunjukkan bagaimana makna dari love bergantung pada makna dari John dan Mary serta bagaimana struktur kalimat ini menghasilkan makna bahwa John melakukan tindakan mencintai kepada Mary. Pentingnya pohon semantik. Pohon semantik memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama adalah klarifikasi struktur, membantu untuk secara visual mengklarifikasikan struktur sintaksis sebuah kalimat atau frasa. Yang kedua adalah analisis komposisional, memfasilitasi analisis semantik komposisional untuk memahami makna kalimat atau frasa. Yang ketiga adalah pemrosesan bahasa alami, digunakan dalam pengembangan sistem pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan menghasilkan teks yang bermakna. Dengan demikian, pohon semantik adalah alat yang penting dalam analisis bahasa, membantu untuk memahami bagaimana struktur dan makna bahasa diartikan dalam konteks sintaksis dan semantik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.